Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baun dari Tonang, tuan rumah di program Edukasi Bincang Tonang. Malam ini sesuai tema kita, malam jelang putusan hukuman mati untuk saudara Dapot dan Boja. Baru-baru ini viral di media sosial, media cetak juga memberitakan adanya sebuah proses hukum yang terjadi di wilayah Tapanuli bahagian selatan. Beberapa warga Mandailing Natal dituntut hukuman mati. Dalam hal ini ada hadir kuasa hukum dari dua orang warga Madinah tersebut, ada Bung Sahor Banguntuari Tonga SH. Juga telah hadir Ketua AMPI Kota Padang Sidimpuan, Martua Raja Siregar. Di samping kiri saya juga ada perwakilan dari Ampera, Bung Wirman Nasution. Dan yang membuat kita menambah percaya diri malam ini untuk melakukan live, telah hadir juga emansipasi wanita, Mak-mak peduli keadilan Padang Sidimpuan. Kita akan coba berbincang dengan mereka seputar aksi yang terjadi semalam. Spontan telah terjadi sebuah aksi kemanusiaan galang dana untuk keadilan yang dilakukan oleh Mak-mak peduli keadilan Kota Padang Sidimpuan. Mereka yang berhadir malam ini ada Pinta, ada Misda, dan juga ada Mak Reja yang mewakili dari aksi Mama Peduli Keadilan Padang Sidimpuan. Selamat malam ibu-ibu. Dikuatkan suaranya, Bu. Selamat malam, Bang Baun. Terus nebi apa itu? Ulang. Semalam terdengar atau tersiar juga di media sosial bahwasanya ibu-ibu melakukan aksi galang dana. Ini motivasinya apa? Ya, bisa menjelaskan? Iya. Karena kita telah mendengar lagi viral ya seputar kasus hukuman mati bagi saudara kita Dapot dan Boja. Karena kita udah melihat video-videonya, hati kita tersentuh ya, hati nurani kita tersentuh, apalagi melihat keadaan keluarga kedua terdakwa yang bayinya masih kecil, yang baru istri yang baru melahirkan. Jadi kita tersentuh, kenapa harus dihukum mati gitu. Jadi kita ingin menggalang dana walaupun tidak seberapa, bisa membantu walaupun uang susu untuk anaknya gitu. Dan harapan kita buat pengadilan negeri Padang Sidimpuan, terutamanya kepada hakim dan jaksa penuntut hukum, biar tidak, kami mohon jangan sampai, kalau bisa jangan sampai hukuman mati, karena ini kan terdakwa hanya sebagai kurir. Kalau semua kasus narkoba terhenti di kurir, kasus ini akan stop sampai di situ. Jadi bandarnya tetap berkeliaran. Kita harapkan agar dipertimbangkan kembali ya. Mungkin saudara saya akan tambahin lagi. Iya, aku itu sebagai sebagai orang tua setuju, bisa merasakan kayak mana sakitnya nanti untuk istri yang ditinggalkan, anak-anak yang masih kecil. Jadi kami mohon kepada pihak pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas dan seadil-adilnya. Narkoba bukan sesuatu yang tabu lagi untuk diperbincangkan. Mayoritas masyarakat Indonesia akhir-akhir ini bersetuju adanya hukuman mati untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Apa tanggapan ibu-ibu tentang ini? Ya kalau
kita memang tidak setuju, sangat tidak setuju dengan narkoba. Cuman alangkah baiknya kita telusuri kembali kasusnya, perjalanan kasus seperti apa perjalanan kasusnya. Apakah dia memang murni untuk mengedarkan itu narkoba, atau sebagai apa, atau hanya sebagai kurir, hanya untuk mengantarkan, hanya dengan keterbatasan ekonomi, terdesak ekonomi, jadi silap ataupun gelap mata harus melakukan hal demikian. Jadi kita harus telusuri kasusnya, perjalanan ceritanya seperti apa. Jangan langsung diponis mati, kita lihat dulu bagaimana perjalanannya. Karena kalau kita ponis semua, rata-rata yang ponis mati selalu kurir. Kebanyakan yang udah kena ponis mati di Indonesia selalu kurir. Kalau memang sampai di kurir, jadi bandar ini tetap beredar. Kalau bisa sampai ke akar-akarnya kita tuntaskan. Jadi kurir ini jangan kita matikan agar semuanya bisa bernyanyi dan berkembang sampai ke akar-akarnya. Itu harapan kita. Ya. Baik, terima kasih kepada emak-emak peduli keadilan Kota Padang Sidimpuan. Malam ini juga sudah berhadir bersama kita, ada perwakilan dari Ampera, ada Bob Nasution. Ampera singkatan dari apa, Bob? Ampera Aliansi Mahasiswa Pemuda Pucung Rakyat. Iya. Di sini kita akan coba bertanya-tanya kepada Bob Nasution, perwakilan dari Ampera, yang kabarnya, menurut kabar yang saya baca di media sosial, besok di pembacaan putusan, Ampera juga akan melakukan aksi di depan kantor pengadilan. Ini seperti apa sebetulnya motivasi Ampera sendiri melakukan aksi tersebut? Ya, pertama terima kasih kepada Bang Baun dan SKT telah mengundang kita di sini dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Pucung Rakyat. Dikeraskan suaranya. Oke, Bang. Selanjutnya saya ingin membuka dengan bahasa ketika kita ingin membunuh sebatang pohon, kita harus mencabut sampai ke akar-akar. Ya, betul. Kita dari Ampera sepakat tindak pidana ini tindak kasus narkoba, kita sepakat ini extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa. Satu sisi juga ini sangat berdampak buruk ketika dulu yang 250 kg ini tidak ditangkap oleh Polres. Kalau sempat 250 kg ini beredar di Kota Padang Sidimpuan, ribuan generasi muda hancur ribuan. Iya. Tapi satu sisi juga kita menyesalkan alur ceritanya ini, katakanlah di alur cerita. Mereka Dapot dan Boja agendanya besok akan divonis dan sesuai dengan tuntutan JPU mereka dituntut hukuman mati. Nah, kita telusuri perjalanan kasusnya, diskusi juga dengan Bang Sahor selaku kuasa hukum, bahwasanya ada satu tanda tanya besar dan juga semacam sebuah misteri yang tidak diungkap mulai dari tindak penyelidikan sampai kepada peradilan. Ini tidak dibuka. Kita nilai sama sekali tidak dibuka. Itu adalah nama yang disebut mulai dari BAP di kepolisian sampai dengan di tahap persidangan. Ada nama disebut di sana, nama petani, nama perantara yang menyambungkan antara Boja dengan petani ganja itu katanya. Mereka tidak pernah dipanggil. Mereka tidak pernah dipanggil mulai dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Mereka juga tidak dipanggil oleh majelis hakim yang mulia untuk dimintai keterangannya sebagai saksi di pengadilan. Jadi harapan kita sebelum mereka itu dijatuhi hukuman mati, selesaikan dulu ini persoalan besar. Ibarat gunung es di tengah lautan, Bang, yang kita lihat ini hanya pucuknya, hanya puncaknya yang kita lihat gunung es ini, tapi masih besar di bawah. Satu lagi catatan kami, gak masalah gak panjang. Satu lagi catatan kami dari Ampera, ini adalah PR besar bagi Polda Sumatera Utara, khususnya Polres Mandeling Natal. Kenapa kami katakan ini PR besar?
Karena kemarin juga berdiskusi dengan pengacara Bang Sahor, dari sekian banyak kasus narkoba yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan ini, ketika ditelusuri, ini narkoba yang jenis ganja ini asalnya selalu dari Mandeling Natal. Selalu dari Mandeling Natal. Jadi kita heran ketika setiap persidangan kasus narkoba di Tabaksel ini terjadi seperti ini, asal ganja itu dari Mandeling Natal, kok Polres Mandeling Natal ini menganggap atau katakanlah mereka tidak serius untuk membasmi kebun ganja ini di Mandeling Natal kalau memang ada. Karena logika berpikir kita Bang ya, awam kita berpikir dengan akal sehat saja. Ketika memang di pengadilan itu disebutkan ganja ini berasal dari Mandeling Natal, dari Panjabungan Timur katanya, pihak penegak hukum kita rasa mudah untuk membuktikan ini. Mereka awam kita berpikir Bang ya, mereka tinggal turunkan pasukan ratusan atau ribuan, lakukan operasi semut masuk ke hutan, mereka pasti dapat itu titik ganjanya di mana saja. Kalau memang ingin membasmi peredaran narkoba jenis ganja ini di Tapanuli bagian selatan. Nah, hal inilah yang menjadi motivasi bagi Ampera, mungkin seperti itu ya, Bung Bob, ya intinya, untuk ikut terlibat menjadi saksi lah kita katakan di kasus ini, seperti itu. Ya intinya seperti itu. Satu poin lagi juga, kita terpanggil nuraninya melihat dan membaca kronologis kejadian sehingga saudara Boja dan Pandapotani ini sampai masuk ke lingkaran setan ini. Nah, kita berdiskusi, kita membaca sumber-sumber yang kredibel. Ini akibat daripada desakan ekonomi. Seperti itu. Seperti itu. Akibat daripada desakan ekonomi, ada istri yang sedang yang ingin melahirkan, ada kontrakan yang ada kronologi yang mengharuskan dia mengambil jalan pintas, itu seperti itu. Iya. Narkoba di mata mayoritas masyarakat Indonesia merupakan sesuatu yang haram karena dianggap sebagai zat yang bisa merusak mental dari generasi ataupun pemakai. Anda sendiri sebagai perwakilan generasi muda, bagaimana menyikapi ini? Ya, kita sepakat ya, narkoba ini merusak generasi bangsa, merusak oknum, dan merusak masa depan bangsa ke depannya. Jadi kita sepakat narkoba ini harus dibumi hanguskan. Hukuman mati untuk pelaku penyalahgunaan narkoba sendiri seperti apa menurut Anda? Kalau untuk hukuman mati, saya rasa lebih tepatnya hukuman mati ini lebih tepat dijatuhi kepada si pemilik atau si petani tadi, bukan kepada si Boja atau si pendapotan. Bukankah itu bahagian dari mata rantai penyebaran narkoba di lingkungan kita sendiri? Betul, itu bagian daripada mata rantai. Tapi kalau dilihat daripada sebab akibatnya, ini kemarin ada, kalau nggak salah namanya Faisal, muncul namanya mulai dari BAP sampai kepada tahap persidangan di pengadilan. Faisal dan satu lagi Adek kalau nggak salah. Ada beberapa nama. Ada beberapa nama. Jadi dari keterangan yang kita dapatkan, katanya saudara Faisal inilah yang merupakan petani ataupun pengumpul narkoba ini, yang menyuruh saudara Boja untuk mengantarkannya ke kota Padang Sidimpuan. Berarti selain daripada keterlibatan saudara Boja dengan saudara artinya Dapot ada ini, beberapa figur lain di luar daripada Boja dan Dapot ini yang lost dari perhatian. Betul. Ada hakim atau mulai dari penyidik sampai ke hakim. Seperti itu. Anda melihatnya ya? Kita melihat seperti itu karena sampai dengan hari ini mereka tidak pernah mereka statusnya DPO ya Bang ya. Mereka statusnya DPO, posisinya di Kabupaten Mandeling Natal. Sebesar itu institusi Polri. Kalau memang bersungguh-sungguh, kita yakin itu pasti dapat. Mereka dulu ditangkap. Karena apa? Satu lagi Bang poinnya. Status
oknum yang disebutkan tadi ini, yang 2 orang ini DPO, ketika mereka besok dijatuhi hukuman mati, suatu saat oknum yang disebutkan ini ditangkap oleh pihak keamanan, keterangan dari bojaran dapot ini masih perlu loh. Ampera telah menyimpulkan terlibat dalam hal keadilan untuk kasus ini. Apa sebetulnya yang hendak diminta oleh Ampera sehingga menyimpulkan untuk pasang aksi besok? Kita dari Ampera meminta kepada penegak hukum, khususnya majelis hakim yang mulia. Kita minta agar kasus ini diselesaikan sampai ke akar-akar. Intinya kita minta tangkap itu dulu DPO. Selesaikan dulu itu. Iya, selesaikan dulu. Jangan dulu putus mata rantai ini, jangan dulu Sampai hukum mati dihukum mati, mereka, iya. tangkap dulu ini otaknya ini. Iya. Apakah Anda berpikiran bahwasanya seiring dengan hukuman mati yang menimpa 2 kurir ini sudah serta-merta mengatakan bahwasanya kasus ini kelar? Kalau kita menilai serta-merta demikian, ketika mereka ini kan istilahnya di istilah hukumnya saksi mahkota, Bang ya. Mereka ini ketika nanti DPO yang 2 ini tertangkap, Dapot dan Boja ini saksi mahkota. Ketika nyawa mereka sudah tidak ada lagi, ketika mereka sudah dihukum mati, siapa lagi yang memberikan kesaksian di pengadilan? Seperti itu. Iya, kami menilai seperti itu. Pasti. Adanya pemutusan Mata rantai. saksi mahkota di kasus ini merupakan ancaman keras menurut Anda dan akan memutus kasus ini sehingga tidak akan mungkin ada tindak lanjut lagi. Seperti itu. Emak-emak peduli keadilan sendiri melihat masalah ini seperti apa? Iya, betul sekali. Kalau sampai mereka dihukum mati, jadi ini sebenarnya memutuskan. ini sebenarnya pintu gerbang untuk kita memberantas sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau stop sampai di kurir, bagaimana bandar-bandarnya ini tetap berkeliaran? DPO yang lain tidak akan pernah terungkap lagi. Selalu demikian kasus hukuman mati yang saya lihat. Jadi Ampera dengan emak-emak peduli keadilan di Tapanuli bahagian selatan, harapan Anda untuk sidang putusan besok apa? Mak-mak dulu, harapan Anda. Dari kami, Mama Pasit, harapan kami minta sangat-sangat kepada Hakim Ketua dan Jaksa Penuntut Hukum, mohon pertimbangkan sekali lagi, kalau memang kita mau memberantas narkoba terutamanya di Sidimpuan ini, kita harus habiskan ke akar-akarnya. Kalau sampailah kedua saudara kita ini Dapot dan Boja dihukum mati, itu berarti kita telah memutus untuk jalan ke depan, kita mengetahui siapa bandar-bandar di balik ini semua. Jadi harapan kami mohon sangat-sangat pertimbangkan kembali. Kita di sini bukan untuk apa, kita kan mau memberantas sampai habis. Jadi mohon. Dan kami dari Mama Pasit Padang Sidimpuan semalam mengadakan penggalangan dana dari seluruh sebagian masyarakat Padang Sidimpuan, terutamanya yang terketuk lah hati yang nuraninya terketuk ya. hatinya ayah, yang terketuk hati nuraninya untuk membantu kami, Walaupun tidak seberapa. semoga Nggak bisa membantu buat keluarga kedua terdakwa ya. Itu Ini jumlahnya tidak ada, berapa, ini Bu? tidak ada unsur paksaan ya. Iya, murni. Kita tidak kenal siapa kedua terdakwa. Cuma karena hati nurani kita terketuk. Tidak kenal dengan si terdakwa dan juga sama tidak sekali kenal tidak kenal. siapa yang memberikan ya. yang menyumbangkan. Iya. Ini karena hati nurani kita aja terketuk untuk mengadakan penggalangan dana kepada Seperti itu, ya. sebagian masyarakat Sidimpuan ya. Tandanya Anda peduli Iya. dengan keadilan. Iya, betul. Anda masih meyakini bahwasanya ada keadilan itu sendiri ya? Sebenarnya Mudah-mudahan ada. Anda masih harapan. ini, Berharap, optimis ya? berharap. sejauh yang saya saksikan sih memang Oh, tidak ada. Berharap, pokoknya Cuman kami ini berharap semoga Ah. keadilan ke depannya ada keadilan. Semoga ke depannya ini adalah keadilan di negara kita ya. Iya. Itu totalnya berapa, Bu?
kurang lebih 313. 313. Iya. 313 Ini semua dari ibu-ibu pasar Pasar Saunang Malbonang. Padang Sidimpuan dari ya. pedagang kecil ya. Pedagang kecil. Yang pedagang kecil lah. Mereka Yang juga peduli dengan terketuk hati nuraninya. Ya, mungkin bisa langsung diserahkan kepada pihak kuasa hukum untuk nanti bisa disampaikan ya Pak ya. Sebelum nantinya kita mengarah ke kuasa hukum, kita bincang lagi dengan Ampera dan Ampi. Iya, Semoga bermanfaat. saya terima ini dan saya akan sampaikan untuk keluarga dari Pandapotan Boja. Semoga ini bisa bermanfaat bagi mereka. Amin. Terima kasih Bu ya. 300.000 lebih uang telah terkumpul dari beberapa pedagang kecil di Kota Padang Sidimpuan. Hal ini menunjukkan bahwasanya optimisme masyarakat tentang keadilan itu sendiri masih hidup. Harapan-harapan itu terus menyala di hati mereka untuk mereka, para penegak hukum di Tapanuli bahagian selatan. Kita melanjut ke Ampera sendiri. Tadi harapan-harapan itu sudah disampaikan oleh emak-emak peduli keadilan di Tapanuli bahagian selatan. Ampera sendiri. Ya. Kita harapannya ya, tapi sedikit juga saya jelaskan di sini Bang ya. Ya, Besok kita itu rencana aksinya itu konsepnya aksi bisu. Kita tidak membuat keributan di sana, kita hanya membawa spanduk dan pamflet-pamflet. ya, Untuk harapannya sendiri kepada majelis hakim yang terhormat, kita menilai saudara Dapot dan Boja ini sudah memenuhi kriteria sebagai justice kolaborator. ya, Buktinya ketika mereka dimintai keterangan, ketika sampai di meja persidangan, mereka selalu bunyi. Mereka bunyi tidak menutupi siapa yang dari mana barangnya, siapa yang mencarikan mobil, siapa yang ngasih uang, kepada siapa diberikan. Mereka tidak menutup-nutupi. ya. Jadi kita memohon kepada majelis hakim yang mulia, besok ketika sidang putusan, Ya, kita memohon agar majelis hakim yang mulia itu gunakanlah hati nurani, berikan hukuman yang sepantas-pantasnya, seperti itu. yang sepantas-pantasnya. Dan jika ditanyakan pendapat kami sendiri, kami merasa untuk hukuman mati itu terlalu berlebihan kepada mereka, karena masih ada aktor-aktor atau oknum-oknum yang lebih besar daripada kedua kurir yang cari makan ini. Seperti itu Anda Ya, mau seperti itu harapan kita. Pasca keluarnya status di media sosial, Ampera akan melakukan aksi. Ada juga gabungan emak-emak nantinya akan ikut meramaikan di aksi tersebut. Beredar juga segelintingan isu bahwasanya ini ada sangkut pautnya antara komunikasi Ampera dengan pihak kuasa hukum. Bagaimana Anda melihat ini? Tidak, kalau untuk sangkut paut ya, Ya, kita tidak ada hubungan dengan kuasa hukum. Anda mengenal kuasa hukum ini seperti apa? Kita kenal kuasa hukum, tapi kalau untuk permintaan aksi ini sendiri, kami katakan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kuasa hukum. Ini murni. Ya? Ini murni panggilan nurani. Begitu kemarin, jujur ya, kita tersentuh dengan narasi dan juga video yang dibagikan oleh kuasa hukum itu. Seperti itu. Nah, begitu kita melihat video dan narasinya di sana, kita telusuri informasi yang kredibel, kita undang juga kuasa hukumnya, kita tanyakan bagaimana sebetulnya situasi dan kondisi dan kejadiannya. Nah, karena beliau kuasa hukumnya, kita rasa informasi yang disampaikan oleh beliau itu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ini murni merupakan gerakan hati nurani yang dibangun oleh Ampera sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, seperti itu. Insya Allah ini murni, Pak. Murni. Baik, terima kasih ibu-ibu, terima kasih Ampera. Kita melangkah, duduk juga di sebelah kanan saya, mungkin di kamera bisa. Ada Ketua AMPI Kota Padang Sidimpuan, Bung
Martua Raja Siregar. Selamat malam. Selamat malam. Beberapa hari terakhir ini muncul isu viral tentang adanya tuntutan dari pihak jaksa kepada dua oknum yang dikatakan sebagai kurir, yang dikatakan media sebagai kurir narkoba. Dan oleh pihak jaksa menuntutkan adanya hukuman mati. Serta-merta hal ini disikapi oleh masyarakat Kota Padang Sidimpuan dalam bentuk aksi. Semalam emak-emak peduli keadilan Kota Padang Sidimpuan sudah pasang aksi dengan penggalangan dana Ampera dari komunitas pemuda cerdas. Menurut saya beberapa waktu kebelakang juga sering melakukan aksi-aksi yang bersifat kemanusiaan. Juga akan melakukan aksi diam di depan kantor pengadilan negeri Padang Sidimpuan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, namanya kalau bagian emak-emak peduli Keadilan. keadilan sama Ampera itu sebetulnya wajar dengan hati nurani mereka masing-masing. Ya, Saya tidak salahkan mereka. Anda mendukung. Saya mendukung. Saya juga sebagai ketua organisasi, saya mendukung kerja mereka. Ya. Kalau bisa, saya minta untuk pengadilan tinjau ulang. Seperti itu. Ya, jangan langsung ngambil keputusan. Iya. Hal lain mungkin yang ingin disampaikan, Ketua AMPI? Ya, yang namanya udah disampaikan semua oleh Emak-emak dan sama Ampera. Itu sebetulnya saya mendukung aja lah. Mendukung penuh Penuh. aksi yang dilakukan emak-emak peduli keadilan Padang Sidimpuan dan rencana aksi yang akan dilakukan Ampera besok. Terima kasih Ketua AMPI berhadir juga malam ini. Saya langsung sudah mengundang kuasa hukum dari Dapot dan Boja. Ada Bung Sahor Bangun Ritongo SH. Selamat malam. Selamat malam. Sehat, Bung? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di atas atau di sela-sela kesibukan dari beliau masih bersempat hadir malam ini di Bincang Tonang. Ramai tanggapan di tengah-tengah publik Tapanuli bahagian selatan tentang isu yang Anda tangani akhir-akhir ini. Ya. Sebelumnya Anda juga terdengar pernah menangani kasus penganiayaan kepada salah satu warga Tapanuli Tapanuli Selatan yang diduga juga ada intimidasi terhadap beliau. Dan ini merupakan sesuatu yang viral juga. Dan hari ini Anda, saya baca di media, juga sedang menangani kasus tuntutan mati untuk dua warga Kabupaten Mandailing Natal. Seperti apa cerita sebetulnya, Bung? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum saya menjawab itu, Bang, izinkan saya untuk mengucapkan beribu terima kasih kepada para pegiat sosial media, para Facebooker, sehingga status-status video ini menjadi viral. Yeah. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah membagikan, yang sudah like, sudah merespon dan mengkomentarnya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih. Ada kemarin itu Burangir dari Bang Timbul sudah menyampaikan statementnya untuk bagaimana pandangan hukumnya terhadap pemidanaan mati, persoalan HAM di Indonesia ini. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada emak-emak yang dalam hal ini sudah bersusah payah, keringat-keringatan barangkali di bawah terik matahari. Saya lihat kemarin ada videonya
menggalang dana dan telah disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk emak-emak. Begitu juga dengan Ampera. Ampera ini setelah diterangkan tadi bahwasanya kita tidak ada hubungan sebenarnya ya, tidak ada hubungan. Hubungannya adalah persoalan naluri yang sama. Ya, begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua AMPI. Dan yang paling utamanya adalah saya ucapkan terima kasih kepada Abang Baun Aritonang, sehingga ini yang nantinya akan saya sampaikan ini sampai kepada mata publik bagaimana sebenarnya dari awal hingga akhir nantinya. Saya ucapkan semuanya terima kasih karena saya yakin ini adalah satu bentuk gerakan tangan Tuhan untuk mendapatkan keadilan bagi sosok manusia, yaitu tentang hak ajasi manusia yang mana yang menentukan kematian seseorang adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, titik tolak saya itu dari situ, Bang Baun. Jadi pertanyaan Bang Baun tadi, persoalan case sebelum ini pernah juga viral. Itu sangat benar sekali. Itu pernah saya tangani, ialah perkara kalau masih ingat, itu perkara Ali Soman yang dipidana, yang dulunya itu menjadi tersangka, kemudian dibawa ke pengadilan menjadi terdakwa, sempat duduk di kursi panas dan didakwa oleh jaksa penuntut umum, dan kita bela, dan alhamdulillah ketika itu bebas. Kita sangat bangga sekali ketika itu. Namun di lain sisi, di baliknya ternyata ada hal yang tidak etis juga, yang tidak ada nuraninya juga terjadi setelah itu, pemukulan terhadap klien saya ini. Terduga yang kita duga dan kita laporkan, yang telah kita laporkan ke Polres Kota Padang Sidimpuan pada saat itu adalah Abim Faizan. Kita duga Abim Faizan ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita dapatkan informasi bahwasanya beliau tidak menjabat lagi sebagai Kasipidum, walaupun kita juga akan menunggu dan menentukan waktu yang tepat untuk bagaimana proses di pemidanaannya. Kita harapkan juga ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana aturan hukum sepantasnya dengan beliau. Selanjutnya, akhir-akhir ini saya menangani perkara yang juga viral, Bang Baun, yaitu adalah pemidanaan mati. Ini tuntutan jaksa juga ini, tetapi jaksanya berbeda. Ini jaksa Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan. Mereka menuntut pemidanaan mati. Tanda kutip, saya harus jelaskan, apakah ada hubungan ketika jaksa Tapsel itu sudah kemarin itu menuntut Ali Soman belum sesuai dengan harapan mereka. Saya mengatakan saya berusaha supaya bebas dan ternyata itu bebas. Ada nggak hubungannya dengan perkara ini? Saya jelaskan dan saya klarifikasi, itu tidak ada. Itu sedikit pun tidak ada, karena case di Tapsel adalah case di Tapsel dengan saya. Case di kota adalah case di kota dengan saya. Jadi ini tidak ada hubungan. Yang adalah permasalahan, makanya ini barangkali menjadi viral pidana mati, adalah mungkin mengenai barang buktinya yang sudah berat, dan waktu itu juga pada saat penangkapannya juga ini sudah viral. Jadi mungkin hal itu yang makanya kita juga melihat dan memandang bahwasanya ada hal yang tidak wajar di sana. Saya potong sedikit, Bung Saur. Dalam hal penanganan kasus ini, pelibatan Anda sebagai kuasa hukum, mekanismenya seperti apa? Ya, seperti biasa. Memang saya itu adalah berposisi sebagai posbakum di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan. Itu memang sudah rutinitas saya di sana. Artinya mungkin publik masih bingung dengan cerita itu. Artinya Anda adalah pengacara yang dihunjuk langsung oleh pihak pengadilan untuk membela si terdakwa. Kasus narkoba.
bukankah ini merupakan sesuatu yang tabu menurut saya? Anda masih muda. Otomatis Anda akan berpikir tentang integritas Anda ke depan sebagai pengacara, advokat. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, di dunia advokat, Bang, di dunia advokat itu kita bukan membela, misalkan dia sudah mengakui nih, dia sudah mengakui sudah bersalah, kemudian misalkan dia sudah mengakui mengedarkan, dia sudah mengakui memiliki, dia sudah mengakui memakai, ya kan? Kita bukan ranah untuk membela hal yang tersebut, itu yang saya katakan tadi, supaya bebas. Saya tidak berporsikan seperti itu. Iya. Yang saya di undang-undang advokat adalah hak mereka, itu yang saya bela. Jadi sampai dengan saat ini saya masih berkonsisten bahwasanya hak-hak mereka harus kita bela. Hak-hak mereka harus Anda bela sebagai pengacara. Pihak kejaksaan sudah menuntutkan hukuman mati. Anda melihat ini dari kacamata hukum seperti apa? Ya, yang pertama, Bang Bon, case dari pemidanaan mati ini tentunya bagi saya itu berpandangan untuk menentukan pemidanaan matinya kan tentunya ada syarat-syaratnya. Harus dilihat dari syarat-syaratnya. Apakah misalkan saudara Pandapotan dan Boja ini adalah seorang residivis, sudah berulang kali keluar masuk penjara, dalam hal kasus yang sama, misalkan di dalam case narkoba ini, tahu banyak seperti kasus di Indonesia ini, ini kita contohkan adalah pemidanaan mati, contohnya Predik, Predik Budiman, yang mana dia sudah memiliki jaringan internasional, kemudian dia sudah keluar masuk penjara, bahkan di dalam penjara Bang Baun tetap melakukan kesalahan yang sama, melakukan transaksi, bahkan dia memiliki pabrik untuk sabu seperti itu. Disebut-sebut di media, bahkan diperbincangkan di luaran sana. Posisi klien yang Anda bela hari ini adalah kurir. Kata kurir dalam hal penyebar atau pengedaran narkoba, Anda menganggap ini bahagian dari apa? Untuk menjawab itu, saya ulang sedikit biar semua publik tahu persoalan tuntutan jaksa penuntut umum ini. Ada 3 pasal yang telah disampaikan dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ada pasal 114 ayat 2, ada pasal 115, ada pasal juga 111. Dari dakwaan ini maka berdasarkan fakta persidangan, jaksa penuntut umum memilih pasal yang paling tepat dengan fakta persidangan tersebut. Mereka dalam hal ini menuntut dengan pasal 114 ayat 2, yang mana di sana itu menjual, kemudian tanda kutip ada memang di sana bahasa perantara, bahasa perantara. Kemudian di sana ada kalimatnya lagi, golongan 1 narkotika golongan 1 jenis ganja melebihi 1 batang ataupun 1 kilo, dan akan dipidana 6 tahun penjara minimal, 20 tahun penjara maksimal, seumur hidup, dan pidana mati. Mereka memilih pemidanaan mati ini, Bang. Jadi ada juga di sana sebenarnya pasal 115 yang mengatakan mengantar, membawa, mentransito barang, Bang. Mentransito barang, sama juga narkotika golongan 1 jenis ganja, melebihi 1 kilo atau beberapa batang pohon, yang pidananya adalah minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, dan seumur hidup, Bang. Seperti itu pemahaman Anda tentang kata kurir tersebut. Jadi saya lanjut, boleh Bang ya? Sedikit saya potong lagi, boleh Bang. Bung Sahor. Opini publik juga beredar seperti yang disampaikan oleh emak-emak peduli keadilan, dan juga tadi Bob dari Ampera mengatakan, ketika hukuman mati ini diiakan, didilkan atau diketuk oleh pengadilan, secara awam kami beranggapan bahwasannya kasus ini akan stop di kata kurir. Benar. Sementara bandar masih berkeliaran. Ini Anda melihatnya seperti apa? Saya berpandangan begini, Bang. Negara Indonesia saat ini telah menyatakan perlawanan besar-besaran terhadap narkotika. Kita akui itu.
Makanya bahasanya apa tadi? Extraordinary crime. Itu udah sepakat, kita sepakati itu. Akan tetapi Bang, Iya. persoalan ini menjadi sangat sangat menggelitik Bang. Iya. Ketika misalkan perkara yang seperti ini telah didakwa mulai dari kepolisian, Iya. sudah dinyatakan ada DPO 2 orang. Iya. Kemudian di kejaksaan juga sudah ada didakwakan, di dalam bahasa dakwaan itu ada juga DPO. Bahkan tuntutan juga diterangkan bahwasanya ada DPO. Artinya kalau kita rentut dari ceritanya, ini DPO ini apa sih posisinya? Ternyata DPO ini, ini ceritanya, Iya. Faisal adalah petani ganja. Iya. Nah, seperti yang diulang Wirman tadi. Faisal adalah petani ganja. Ade adalah yang memerintahkan, menjanjikan, kamu kalau ngantar nanti saya akan berikan 10 juta. Ada kata upah di situ. Ada kata upah di sana. Iya, iya. Sehingga itu diberikanlah kepada kepada Boja Iya. dan Pandapotan. Setelah diberikan, lalu ini dibawa dan ada penerimanya, Bang. Iya. Ada penerimanya. Jadi duduk perkaranya kita sudah tahu sesederhana itu. Artinya klien Anda sudah mengakui siapa pemilik, siapa Iya. bandar, dan siapa alamat tujuan. Iya. Itu sudah tertuang di BAP. Itu sudah terang benderang. Bahkan itulah yang diterangkan oleh terdakwa, Iya. klien saya ketika itu. Artinya dia ada bosnya, ada juga yang dijanjikan Iya. transportnya, Iya. dan ada juga yang menerimanya. Iya. Jadi kalau hanya sebatas mereka, Iya. Faisal dan Dapot bagaimana? Iya. Iya. Faisal dan Ade bagaimana? Inilah yang akan Anda upayakan dan perjuangkan untuk adanya penegakan hukum. Iya, Seperti artinya itu. begini, Bang. Artinya tuntutan jaksa penuntut umum Iya. hari ini adalah mereka sudah mengakui terang-terangan loh Iya. ada DPO. Iya. Tetapi loh kok berani-beraninya membuat tuntutan pemidanaan mati. Jadi mereka gini, mereka akui ada yang mau dikejar. Ya Iya. kan? Iya. Mereka akui ada mau dikejar, tetapi yang dikejar ini nanti sia-sia kerjaan mereka. Iya. Kita tidak mau kerjaan jaksa juga seperti itu. Iya. Kerjaan yang sia-sia. Andai kata ini misalkan ini didengar oleh Mabes Polri, Polda ataupun Polres, ini juga kerjaan sia-sia ketika misalkan dia ini dipidana mati. Iya. Selain daripada misalkan tadi syarat-syarat untuk pemidana mati itu harus ada misalkan residivis, kemudian dia sudah berulang-ulang kali melakukan kejahatan yang serupa, Iya. kemudian dia mungkin barangkali terbukti menjadi bandar, Iya. terbukti misalkan jaringan dia sudah internasional, Iya. bahkan dia misalkan dia sudah terbukti ada pembelinya, mereka ini DPO ada pembelinya gitu. Iya. Harusnya kan ada pertimbangan secara hukumnya di sana, Bang. Selain daripada alasan pemaaf, Bang. Alasan pemaafnya ini misalkan sudah ada keluarganya, Iya. ada tanggungannya gitu Iya. kan. Itu alasan pemaaf gitu loh, Bang. Dari seluruh keterangan yang Anda berikan malam ini, apakah itu sudah pernah disuarakan di persidangan? Di dalam nota pembelaan saya itu saya rangkum semua. Iya. Bahkan di dalam nota pembelaan saya itu saya sampaikan begini, Bang. Kalau seandainya narkotika itu ialah musuh kita bersama, sama seperti bahasa kita semuanya, kenapa tidak dari akar-akarnya? Makanya ada bahasa saya, Bang. Iya. Bahasa saya bukan langsung membela Pandapotan dan Boja, bukan. Iya. Kita sudah sepakat gini loh. Ada bahasanya kemarin di komentar-komentar itu bahwasanya Kure juga harus dihukum mati, gitu kan? Iya. Kure juga harus hukuman mati. Jadi saya mau menerangkan kalau posisi Kure itu masih ada manfaatnya Iya. untuk membongkar dari bandar-bandar Sindikat, sindikat ini. Dan ibaratkan dalam kata-kata saya, Bang, Iya. di dalam tulisan-tulisan saya, ibaratkan Boja dan Pandapotan ini adalah pohon yang beracun, tangkai yang beracun, Iya. ya kan? Tangkai yang beracun. Maka andai kata ini dipotong, kita potong nih. Iya. Maka
selagi masih akar berjalan, Iya. pohon masih tumbuh, maka akan tumbuh tunas-tunas baru. Iya. Itu bahasa saya. Akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya Iya. bahkan ini menjadi hal-hal yang serupa. Iya. Kalau ingin memerangi ini, ya habiskan sampai akar-akarnya. Arti kata Bang, Iya. singkatnya adalah dalam tahun saya memegang pos Bakum itu tahun 2017 sampai dengan detik ini, kalau saya menanyakan kepada para terdakwa, Iya. nih barangmu ini, barang terdakwa ini dari mana? Iya. Itu Bang, dari Penyambungan. Mohon maaf untuk warga Penyambungan. Ini menjadi case kita bersama. Saya bukan bermaksud Penyambungan itu, bukan. Ini case kita bersama. Penyambungan juga sama dengan saya. Itu adalah kampung kita bersama. Iya. Kita masih NKRI gitu. Artinya kita Jadi- kita tidak sedang menggiring opini bahwa Iya, bahwasanya Penyambungan Penyambungan adalah distributor ya. Iya. Iya. Kemudian itu sudah sering dari dulu Iya. bahwasanya barang-barang ini dari sana. Saya dulu waktu SD, Iya. saya masih sering itu mendengar ganja itu dari Aceh. Iya, iya. Sekarang Sekarang yang menjadi saya bahasa alami baru. ya Bang, Iya. yang saya alami berdasarkan apa yang saya rasakan itu dari Penyambungan. Iya. Ah. Muncul pertanyaan dari netizen, Iya. Bung Sahur, tanpa memotong. Mm-mm. Ada komentar dari Dimora Huta Suhud. Iya, iya. Yang paling salah jaksa penuntut. Kenapa berkas perkara untuk berkas perkara tidak lengkap diterima P21? Hmm. Kenapa yang berwenang tapi tidak perintahkan Polres untuk tangkap bandarnya? Berarti jaksa, maaf untuk nama tidak bisa kami sebutkan, dan Kapolres Madinah sangat bla bla bla. Iya. Jadi begini Bang, memang hal ini memang perlu saya sampaikan. Ada dalam pemidaan, dalam case itu, dalam permasalahan itu ada hukum acara yang mengaturnya. Hukum acara yang misalkan gini Bang, ada orang yang tertangkap. Iya. Di dalam hukum acara pidana, Iya. itu ada jangka waktunya di kepolisian Iya. untuk melakukan BAP atau penyidikan terhadap tersangka ini. Selanjutnya ada jangka waktu di kejaksaan juga untuk melakukan apakah memenuhi syarat untuk dijadikan terdakwa. Iya. Kemudian sampai juga di pengadilan. Iya. Hari ini saudara Dapot dan Boje itu juga ada kemarin bahasanya sudah dilakukan perpanjangan penahanan. Artinya secara sederhananya adalah semuanya sistem institusi dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu ada jangka waktu untuk apanya? Iya. Masanya supaya mereka melakukan sikap. Misalkan pengadilan melakukan sikap terakhir adalah putusan. Iya. Jaksa melakukan sikap terakhir P21 kepada pengadilan. Iya. Begitu juga dengan kepolisian. Jadi kalau misalkan begini, ada orang lain yang masih dalam pencarian orang, Iya. DPO. Harapan kita sebenarnya di jangka waktu itu bisa didapatkan. Misalkan 60 hari di kepolisian. Iya. Di dalam 60 hari itu, jangankan 60 hari. Iya. Ada bahasa 3 kali 24 jam kalau dapat. Iya. Kalau sebisa mungkin ya kan. Iya. Itu didapatkan. Harapan kita sebenarnya seperti itu. Barangkali ada redman dari kepolisian yang barangkali ini tidak bisa didapatkan. Iya. Nah, kita belum tahu entah bagaimana di internal mereka gitu. Namun harapan kita sebenarnya walaupun demikian belum dapat sampai dengan hari ini, dengan adanya desakan publik ini, desakan publik ini dan si Pandapotan dan Boja sudah mengatakan ini menjadi case kita bersama, terkhususnya para penegak hukum untuk mengejar itu si Faisal dan adik hari ini. Iya. Itu case kita bersama. Kondisi dari klien yang Anda bela hari ini sudah seperti apa? Kondisinya gini Bang, kalau Abang nanyakan ke kondisi mereka, sebenarnya misalkan
Pendapotan dan Boja itu Bang, dalam wawancara saya terakhir, mungkin saya akan tayangkan juga itu wawancara saya itu. Mereka itu ibaratkan macam mimpi Bang, macam mimpi. Mereka tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Video yang saya tayangkan itu sebenarnya apa yang saya rasakan itu Bang. Saya nggak mau beban itu ada sama saya, karena hukuman mati ini Bang, gini, bukan hanya saya sebenarnya yang bertanggung jawab persoalan hukuman mati Bang. Itu tanggung jawab kita bersama. Saya tidak kuat dan tidak ada daya loh Bang. Kalau seandainya itu terjadi diputus oleh pengadilan, kemudian ini sudah dituntut. Tuntutan itu kan bisa jadi pertimbangan majelis hakim. Saya tidak ada daya. Andaikan majelis hakim mungkin besok juga akan memutus pemidanaan mati. Saya hanya punya daya dari kawan-kawan semua, tolong doakan saya. Saya akan melakukan upaya hukum apabila itu pidana mati gitu loh. Saya akan kejar ini sampai mereka dapat keadilan, walaupun sangat berat tantangannya Bang. Gitu Bang. Seperti itu. Iya. Saya sedikit miris mendengar keterangan dari Anda. Mungkin dari emak-emak ada yang ingin ditanyakan? Iya. Anda melihat dari rentetan sidang per sidang, peluang kita untuk optimis bahwasanya keadilan itu masih ada. Saya tidak mengatakan bahwasanya produk yang akan dikeluarkan besok ada sangkut pautnya dengan kata adil tidak adil. Saya tidak mengarah ke sana. Saya cuma ingin membangun opini publik bahwasanya kita harus tetap optimis. Alasan kita untuk selalu tetap optimis berapa persen? Kalau dihitung mengenai persen Bang, dalam setiap pertarungan persidangan sampai detik ini, saya selalu optimis keadilan itu ada. Saya selalu optimis keadilan itu ada. Seperti itu ya. Iya. Muncul lagi pertanyaan dari netizen. Betul kita memang memiliki durasi tentang siaran kita di live. Iya. Tapi tidak mengapa dijawab singkat saja. Boleh. Bung Sahor. Boleh Bang. Ada pertanyaan dari netizen dari akun Rasdin Sumarlin Siregar. Vonis apa yang saudara PH harapkan untuk klien Anda, dan kalau tidak sesuai dengan harapan Anda? Saya ulangi. Vonis apa yang sudah PH harapkan? Vonis apa yang saudara PH harapkan untuk klien Anda, dan kalau tidak sesuai dengan harapan Anda? Seperti itu. Kalau mengenai vonis, saya juga tidak mengada-ngada. Mengenai vonis misalkan, ini ada hak asasi manusia untuk hidup. Saya tidak mau itu terjadi. Nah, kemudian untuk pemidanaan misalkan di bawah 10 tahun, juga saya tidak mau ini. Saya ingin on the track saja. Apa yang mereka lakukan ya harus dipertanggungjawabkan. Sekalipun itu nanti saya akan berusaha menjelaskan berkali-kali kepada keluarganya. Nah, mungkin di situ Bang. Mungkin perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan yang menyaksikan siaran langsung kami ini bahwasanya dari pihak kuasa hukum Bung Sahor Bangun Ritonga SH sampai hari ini menurut yang kami dengar tidak pernah ingin bercerita tentang pembebasan dari kliennya tersebut. Tapi kita cuma sedikit ingin berjuang tentang pasal yang dituntutkan terkesan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bukan seperti itu. Tidak ada kata ingin berjuang untuk pembebasan Pak Rasdin Sumarlin Siregar. Terakhir mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pihak hakim sebelum pembacaan putusan besok. Baik,
yang ingin saya sampaikan adalah hal yang sama barangkali yang diharapkan oleh kita semuanya, yaitu yang pertama, narkotika ini adalah musuh kita bersama, kita sepakat itu. Kemudian untuk kasus-kasus selama ini itu misalkan ditemukan ladang ganja di tanda kutip di Panjabungan Timur, itu ada dalam pemberitaan 2017, 2018 ada 2 hektar, 2019, 2020 justru naik 8 hektar. Itu BNNK ataupun dari TNI juga sudah mendapatkan itu, tetapi tidak diketahui itu pemiliknya siapa. Dengan adanya kasus ini sebenarnya saya sangat berharap sekali ini. Ini ceritanya dari perkara ini juga berasal dari Panjabungan Timur. Panjabungan Timur juga, ini dari Panjabungan juga. Jadi dan saudara Boja dan Pandapotan telah mengatakan ada petani di sana yang dikatakan itu DPO adalah Faisal. Harapan kita ketika bahasa di media-media yang tadi 2017, 18, 19 sampai 20 itu yang tidak ada, ini tentunya menjadi langkah bagi para penegak hukum di Republik Indonesia ini, yang notabene hari ini adalah tidak hanya dari Aceh lagi fokus Indonesia ini, juga adalah Madinah hari ini menjadi fokus persoalan ganja ini, menjadi bahan perhatian kepada para pemerintah dan kita semuanya untuk melangkah dari case ini untuk mendapatkan siapa orang dan dalang dari petani-petani yang di sana. Itu kita harus kejar. Dan harapan saya dengan perkara ini kepada Majelis Hakim, saya sangat bermohon sekali Pak, mohon pidana mati itu dipertimbangkan. Saya berharap itu tidak akan terjadi sehingga memutus rantai cerita saya yang tadi. Padahal mereka itu sangat masih diperlukan di bangsa ini untuk membongkar-bongkar persoalan pertanian ganja saat ini. Kalaulah yang di sana itu bisa tertangkap, kalaulah ladangnya itu selesai, maka persoalan di Padang Sidimpuan ini juga akan insya Allah akan selesai. Paluta insya Allah akan selesai. Palas dan Tabaksel ini barangkali bisa akan selesai. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan bahasa-bahasa saya ini. Saya bukan bermaksud untuk membela pembebasan dari Pandapotan. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati saudara-saudara. Terlebih lagi barangkali sudah memakai narkotika. Saya tidak ingin menyinggung ke sana, tetapi saya ingin membela ini berdasarkan keyakinan saya dan apa tanggung jawab kita terhadap bangsa ini. Itu saja. Terima kasih Bung Sahor Bangun Ritonga SH atas kesempatannya malam ini bergabung di Bincang Tonang, atas informasi keterangan juga di kasus ini. Bung Martua Raja Siregar, Ketua AMPI Kota Padang Sidimpuan, kata terakhir dari Anda sebelum kita mengakhiri acara ini. Menurut saya kalau bisa pada Majelis Hakim dipertimbangkan, ya itu aja lah, karena ini mengangkut hak asasi manusia. Demikian kata penutup dari Bung Martua Raja Siregar, Ketua AMPI Kota Padang Sidimpuan. Tadi juga sudah diawali dari perwakilan Ampera. Duduk di samping saya ada Bob Nasution. Mungkin pesan-pesan Anda sebelum kita mengakhiri acara ini, Bung Bob. Ya, terima kasih Bang Baun Naritonang. Sedikit katakanlah closing statement Bang ya. Ya. Pernyataan penutup. Intinya kita dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Pejuang Rakyat, saya mewakili ketua, kita menegaskan kita tidak membela perbuatannya. Ya. Tapi kita ingin perkara ini, kasus ini diselesaikan sampai ke akar-akarnya dan berikanlah keadilan yang seadil-adilnya kepada saudara Boja dan saudara Pandapotan. Sekali lagi kita tegaskan, kita sama sekali tidak pernah menyetujui dan ataupun mendukung
peredaran narkotika baik di Kota Padang Sidimpuan, Madinah, Tabaksel dan umumnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita tegaskan kita tetap menolak peredaran narkotika. Seperti itu closing statement dari perwakilan Ampera. Emak-emak peduli keadilan Kota Padang Sidimpuan, closing statement dari Anda malam ini untuk kasus Boja dan Dapot. Statement kita mama Kota Pasit di sini tidak membela para kurir, bandar atau pengguna, tapi kita sini hanya menginginkan keadilan dan bukti nyata real untuk kehidupan bangsa Indonesia. Demikian. Jadi kita mohon Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan supaya mempertimbangkan kembali, jangan langsung memvonis mati kedua terdakwa. Itu aja. Kita sangat mohon ya. Terima kasih kepada seluruh rekan kerja kita malam ini. Ada perwakilan dari emak-emak peduli keadilan Kota Padang Sidimpuan, perwakilan dari Ampera, Ketua DPD AMPI Kota Padang Sidimpuan, dan terkhusus kepada kuasa hukum Pandapotan dan Boja, Bung Sahor Bangun Ritonga SH yang sudah berkesempatan hadir malam ini. Akhir kata kami dari Bincang Tonang mengucapkan hukum itu akan baik apabila di dalamnya ada kebaikan. Tetap prioritaskan nurani sebagai simbol bahwasanya kita manusia. Tetap bersangka baik. Ulang loja membenda pade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.